Halo semuanya, bergabung lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar tentang integral substitusi, teman-teman. Jadi, metode substitusi ini digunakan untuk mencari integral dari suatu fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan dasar. Yang kedua, digunakan juga ketika menggunakan rumus-rumus dasar itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, kita akan ke contoh. Nah, teman-teman, perhatikan satu soal berikut. Integral dari x kuadrat dikali x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 8 dx. Nah, soal ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus-rumus biasa, yaitu kita bisa mengubahnya menjadi integral dari x kuadrat dikali x pangkat 3 ditambah 5. Nah, karena di sini pangkat 8, berarti kita bisa jabarkan. X pangkat 3 ditambah 5 pangkat 8, itu kan artinya x pangkat 3 ditambah 5 dikali x pangkat 3 ditambah 5 dan seterusnya. Sampai sebanyak 8 kali. Nah, tetapi kalau kita menggunakan cara ini, kita harus mengubah menjadi bentuk yang paling sederhana, kan gitu. Jadi sampai tidak ada operasi perkalian di sini. Artinya kita harus mengalihkan x kuadrat dengan x pangkat 3 ditambah 5. Nanti hasilnya kita kalikan lagi dengan x pangkat 3 ditambah 5 dan seterusnya. Sampai berubah menjadi bentuk yang penjumlahan atau penguraian dx. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya kita akan memecahkan soal ini dengan menggunakan integral substitusi. Oke, saya tulis ulang soalnya. Integral dari x kuadrat dikali x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 8. Diintegralkan terhadap x. Oke, nah teman-teman, ciri-ciri kita bisa menggunakan integral substitusi yaitu ketika selisih pangkat dari variabelnya itu adalah 1. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada x pangkat 3, kemudian di sini x kuadrat. Selisihnya 1. Nah, pangkat yang tertinggi itu nanti yang kita misalkan. Jadi yang kita misalkan adalah U sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Yang kita misalkan satu kesatuan ini, teman-teman, yang ada di dalam tanda kurung. Pangkatnya tidak usah. Oke, jadi yang ada di dalam tanda kurung. Nah, kalau U itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 5, berarti du per dx atau turunan dari U terhadap x itu kan 3x kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa du per 3 sama dengan x kuadrat dikali dx. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kita mensubstitusikan apa yang sudah kita misalkan ini ke fungsinya. Oke, teman-teman. Saya ubah di sini menjadi integral x pangkat 3 ditambah 5 dikali x kuadrat dx. Ini saya cuma memindah tempat x kuadrat ke belakang saja. Kan seperti itu. Nah, sekarang kita substitusikan apa yang sudah kita misalkan. U sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Berarti ini berubah menjadi U, yang ini ya. Kemudian x kuadrat dx itu sama dengan du per 3 dikali du per 3. Berarti sama saja dengan sepertiga dikali integral U du. Oke, ada yang kurang nggak? Oh, ternyata ada. Di sini fungsinya ternyata adalah pangkat 8. Jadi di sini juga harus ada pangkat 8. Di sini juga harus ada pangkat 8. Jadi jangan sampai kita tidak teliti seperti yang barusan. Oke, teman-teman. Kalau sudah, berarti kita bisa mengintegralkan terhadap U. Hasilnya sama dengan sepertiga dikali 1/9
U pangkat 9 ditambah C. Nah, ini berarti 1/27 U pangkat 9 ditambah C. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya seperti ini, kita ubah lagi ke dalam bentuk X. Yang kita misalkan adalah U sama dengan X pangkat 3 ditambah 5. Oke, ini kita substitusi ke bawah. X pangkat 3 ditambah 5. Berarti sama dengan 1/27. X pangkat 3 ditambah 5 pangkat 9 ditambah C. Ini adalah hasil dari integralnya, teman-teman. Oke, berikutnya kita akan ke contoh 2. Nah, untuk contoh kedua, kita akan mencoba menghitung integral dari 4x per akar dari x kuadrat min 2 dx, teman-teman. Sekali lagi, kita cek dulu pangkatnya. Yang atas, x-nya memiliki pangkat 1 dan yang bawah 2. Selisihnya 1. Berarti kita bisa menggunakan integral substitusi. Mana yang kita misalkan? Ini, teman-teman. Yang di dalam akar. Oke, jadi kita misalkan, misal U sama dengan x kuadrat min 2. Oke, sekali lagi, yang dimisalkan, yang dipangkatkan, atau yang diakarkan. Pangkat sama akarnya nggak usah ikut. Oke, berarti kalau U sama dengan x kuadrat min 2, du per dx sama dengan 2x, sehingga du per 2 sama dengan x dx. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mensubstitusikannya. Berarti berubah menjadi, oke, saya tulis ulang dulu, integral 4x per akar x kuadrat min 2 dx sama dengan integral dari 1 kali 4 per akar x kuadrat min 2 dikali x dx. Ya, biar lebih kelihatan. Nah, sekarang kita substitusi ini. U sama dengan x kuadrat min 2. Berarti sama dengan integral 4 per akar U dikali x dx adalah du per 2. du per 2. Nah, berarti sama dengan 2 dikali integral 1 per akar U du. Sama dengan, nah 1 per akar U itu kan sama aja dengan U pangkat negatif setengah du, teman-teman. Berarti sama aja 2 dikali 1 per min setengah tambah 1 U pangkat min setengah tambah 1 plus C. Gini ya. Sama dengan 2 dikali 1 per setengah dikali U pangkat setengah ditambah C. Apakah oke? Sama dengan 4 dikali U pangkat setengah ditambah C. Kalau sudah seperti ini, kita substitusikan lagi. U-nya tadi adalah x kuadrat min 2. X kuadrat min 2. Berarti 4 dikali x kuadrat min 2 pangkat setengah ditambah C. Sama dengan 4 dikali akar x kuadrat min 2 plus C. Ini adalah hasil integralnya, teman-teman. Oke, cukup mudah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.